Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam situasi COVID-19, kita dengan melakukan sistem daring. Serta sholawat berangkaikan salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kelak kita memohon syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu WKM, dan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, dan juga anak-anak kami peserta didik siswa-siswi MAN 2 Model Medan, terkhusus kepada anggota OSIM MAN 2 Model Medan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Marsidi SPD MSI. Bidang studi yang saya ampuh di MAN 2 Model Medan adalah bidang studi geografi. Kemudian saya diberikan amanah kepada Bapak Kepala Madrasah untuk membantunya pada bidang kesiswaan. Jadi sekarang ini saya menjadi wakil kepala bidang kesiswaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tata tertib di MAN 2 Model Medan. MAN 2 Model Medan ini kita mulai masuk belajar itu dimulai dari jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian dari mulai jam 7.00 sampai jam 7.30 itu ada perubahan untuk tahun ini. Itu akan kami buat di situ adalah untuk sholat duha. Ya, sholat duha itu kita mulai dari jam 7 sampai jam 7.30. Nah, akan tetapi bagi siswa-siswi yang kehadirannya itu melebihi dari 7.15, itu akan terjerat sebagai pelanggar peraturan untuk tata tertib kehadiran. Nah, kemudian pada waktu kita belajar di dalam kelas, itu ada larangan untuk keluar pada waktu KBM. Baik ada guru maupun tidak ada guru di dalam kelas. Nah, kalau seandainya ada guru, boleh permisi, tetapi tidak boleh melebihi dari 2 orang di dalam permisinya pada waktu KBM. Dan waktu permisinya pun itu hanya boleh untuk atau buang air kecil ataupun buang air besar. Untuk membeli sesuatu di kantin itu tidak dibenarkan. Walaupun alasannya membeli pulpen, itu sebenarnya adalah sudah persiapan pada waktu di rumah, pada waktu akan berangkat ke sekolah. Nah, kemudian ini nanti ada waktu istirahat. Nah, gunakanlah waktu istirahat itu untuk kepentingan-kepentingan yang memang mendesak sekali. Seperti apa? Mengisi perut. Misalnya apa? Pak, ini waktunya makan, untuk waktunya ini. Nah, itu pergunakanlah waktu yang seperti itu. Nah, untuk semester kemarin itu banyak digunakan untuk double. Misalnya apa? Dia melakukan sholat duha, di situ dia istirahat, di situ dia untuk makan, sehingga waktunya itu tidak mencukupi. Padahal kita sudah ada jadwal atau roster pelajaran itu yang memang harus kita penuhi dalam setiap harinya. Nah, kemudian tata tertib di MAN 2 Model ini sebenarnya masih sama seperti peraturan-peraturan ataupun tata tertib di sekolah manapun. Akan tetapi tata tertib yang di MAN 2 Model ini mempunyai hal-hal yang sifatnya positif. Misalnya apa? Kalau seandainya mereka itu berprestasi, sekolah akan memberikan suatu arahan yang lebih baik lagi, ataupun memberikan reward kepada dia, dan kemudian yang belum berprestasi itu akan diberikan semangat untuk tetap berprestasi. Nah, kemudian pada waktu jam-jam istirahat itu banyak yang digunakan untuk hal-hal yang di luar kegiatan dari KBM. Nah, kemudian lagi jangan
pada waktu istirahat itu di dalam kelas. Usahakan di luar kelas, akan tetapi kalau seandainya mau makan apa bolehlah di dalam kelas, tetapi diusahakan jangan ada di dalam kelas. Nah, pada waktu kegiatan-kegiatan seperti rutinitas olahraga, nah pada waktu olahraga pun di MAN 2 model Medan itu harus menggunakan baju olahraga. Tidak dibenarkan menggunakan baju yang tidak ditetapkan dari MAN 2 model Medan. Jadi baju olahraganya itu adalah baju olahraga yang memang sudah ada ditetapkan dari MAN 2 model Medan. Sehingga baju itu bisa menyatakan bahwasannya dia siswa MAN 2 model Medan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu masalah peraturan ataupun larangan-larangan di MAN 2 model Medan. Siswa-siswi MAN 2 model Medan itu sangat dilarang. Yang pertama sekali adalah berpacaran. Ya. Di MAN 2 model ini tidak dibenarkan untuk berpacaran dulu. Karena apa? Karena pembelajaran di MAN 2 model Medan ini sangat padat sekali. Nanti di luar dari jam KBM itu ada lagi nanti jam tahfiz dan jam lab skill. Kemudian lagi belum lagi nanti adanya ekstrakurikuler yang dilakukan oleh siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler dan jadwal dia melakukan ekstrakurikuler. Nah, kemudian lagi larangan-larangan yang lainnya itu yaitu berkelahi. Ya, berkelahi misalnya saja baik dia yang memukul dan yang dipukul, kedua-duanya akan kenakan sanksi. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya kamu tidak bersalah, kamu jangan memukul, tapi laporkanlah kepada orang yang bisa menangani dalam hal tersebut. Misalnya apa? Misalnya kamu pergi ke BK atau kamu ke kesiswaan, atau juga bisa kamu mengadu dengan sahabatmu yang lebih tahu, misalnya apa? OSIM. Ya, OSIM ini juga menjadikan organisasi kalian. Apa-apa yang memang bisa mengekspor kamu, kemudian lagi yang mengganggu kamu, kamu bisa bercerita dengan OSIM. Nah, OSIM itu adalah juga perpanjangan tangan dari WKM kesiswaan. Jadi apa kesalahan yang dilakukan oleh OSIM itu termasuk saya juga ikut melakukan kesalahan. Siswa-siswi MAN 2 model Medan peserta Matsama yang Bapak sayangi. Berikutnya, larangan-larangan di MAN 2 model Medan yang masuk dalam tata tertib di MAN 2 model Medan, yaitu mengikuti satuan potik atau satpel ya untuk pelajar. Nah, itu sebenarnya di MAN 2 model Medan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena MAN 2 model Medan sudah ada organisasi tersendiri. Misalnya apa? Organisasinya itu adalah masuk ke dalam OSIM. Jadi apapun yang mau kamu lakukan, laporkan kepada OSIM. Misalnya apa? Kami mau lakukan ini. Pengembangan dari MAN 2 model Medan untuk lebih bagus. Sehingga kekuatan dari MAN 2 model Medan itu bisa diakui di luar. Nah, itu masukkan ke dalam OSIM. Bukan kita membentuk satpel-satpel, satuan pelajaran yang dari luar dibawa ke MAN 2. Kenapa? Karena MAN 2 itu sudah ada organisasinya sendiri, yaitu OSIM MAN 2 model Medan. Nah, kemudian lagi kepada anak kami, siswa-siswi peserta Matsama, larangan-larangan berikutnya itu yaitu kamu dilarang untuk keluar dari MAN 2 model Medan pada saat jam KBM berlangsung. Nah, akan tetapi apabila memang itu adalah hal yang mendesak, misalnya apa? Ada kemalangan, ada apa, tetapi itu harus ada orang tua yang hadir ataupun utusan dari orang tua yang hadir untuk menjemput kamu pulang. Begitu juga kalau seandainya kamu sakit atau bagaimana, kamu tidak akan semudahnya aja untuk permisi. Kenapa? Kita sudah ada klinik kita di MAN 2 model Medan. Jadi kalaupun sakit kita harus masuk dulu ke klinik MAN 2 model Medan, ditangani oleh perawat kita yang ada di sini. Nah, nanti apa wejangan dari beliau, apakah kamu diharuskan pulang atau bagaimana, kamu harus hubungi orang tua untuk menjemput kamu pulang dan berobat di rumah ataupun berobat jalan berikutnya. Nah, jadi memang kita mempunyai aturan-aturan itu tidak seperti mungkin di sekolah kamu boleh mengatakan, Pak, saya permisi gini, tapi kalau di MAN 2 model Medan harus ada prosedur yang memang sudah ditetapkan. Nah, kemudian lagi larangan-larangan yang berikutnya, tidak dibenarkan membawa siswa lain masuk ke MAN 2 model Medan pada saat KBM ataupun pada waktu kamu melakukan ekstrakurikuler, kecuali ya ada izin tertentu dia kamu bawa kemari.
atau keman 2 model medan. Misalnya apa? Pada saat kita melakukan gebyar, kita mengundang orang lain, ya boleh masuk keman 2 model medan. Tetapi pada waktu KBM itu tidak dibenarkan tanpa ada surat ataupun izin dari madrasah itu kamu membawa keman 2 model medan. Orang dari luar man 2 model medan. Nah kemudian lagi di man 2 model medan ini kamu itu kalau misalnya membeli makanan ataupun mau jajan itu tidak dibenarkan di luar pada waktu istirahat. Belilah di kantin-kantin kita yang memang pada saat itu sudah memang kita berdayakan supaya apa? Memenuhi kebutuhan dari siswa-siswi man 2 model medan. Ya. Jadi kalau seandainya Pak kami nggak bisa makanan-makanan yang apa, boleh kamu bontot, bawa dari rumah, kemudian kamu makan pada waktu istirahat. Nah makannya di mana? Nah usahakan nanti ada bangku-bangku teras di depan kelas kamu, nah makan di luar aja. Kenapa? Karena dikhawatirkan kawanmu keluar, kamu di dalam, ada barang yang hilang, kamu yang terindikasi sebagai pengambil barangnya yang hilang tersebut. Jadi harapan kami, kalau seandainya pada waktu istirahat, maka keluarlah dari kelas kamu. Nah kemudian kita ada aturan-aturan di man 2 model medan. Misalnya apa? Setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera. Nah petugasnya itu diambil dari siswa untuk sebagai petugas-petugas yang melaksanakan upacara bendera. Nah pembinanya itu nanti dari mana? Nah itu kadang-kadang pembinanya ada dari luar, dari Polres, Poltabes, kemudian dari kehakiman, atau juga dari guru-guru man 2 model medan yang memberikan arahan. Itulah pada waktu upacara. Dan pada waktu upacara ini diusahakan kamu memakai pakaian yang memang pakaian hari Senin. Kemudian di lapangan kamu harus pakai topi, tidak dibenarkan pakai peci. Kenapa? Topinya pun itu adalah topi yang memang sudah berlogo man 2 model medan. Tidak dibenarkan membawa topi dari luar dengan identitas ya berbeda atau gunakan peci. Nah, nanti setelah upacara baru kamu kembali lagi menggunakan peci hitam. Itu pun pecinya wajib warna hitam. Seperti yang Bapak pakai ini, tidak dibenarkan siswa-siswi menggunakan lobe. Sehingga untuk kebersamaan man 2 model medan ini siswanya itu adalah seragam. Bagi yang laki-laki setiap harinya dari mulai Senin sampai Sabtu menggunakan kopiah warna hitam. Nah kemudian lagi bagi anak-anak kami yang misalnya ingin membuang air besar ataupun air kecil, itu sudah ada ditetapkan lokasinya. Lokasi laki-laki ada sendiri, lokasi perempuan ada sendiri. Dan tidak dibenarkan laki-laki itu masuk kamar mandi perempuan. Walaupun pada saat kamu masuk itu tidak ada gender wanita di situ. Kamu tidak dibenarkan untuk masuk di lokasi-lokasi yang memang kamu tidak dibenarkan untuk masuk pada saat itu. Sehingga kegiatan yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat pada saat itu adalah hal-hal yang benar. Pak, bagaimana kalau waktu ekstrakurikuler? Waktu ekstrakurikuler pun tidak dibenarkan. Kamu memasuki kamar mandi perempuan. Ya. Nah, kemudian itu adalah di kegiatan-kegiatan yang memang rutinitas kita sehari-hari. Kemudian lagi pada hari Selasa. Nah, pada hari Selasa itu pagi kita tetap melakukan sholat duha. Jadi dari Senin kita tidak duha karena kita upacara bendera. Nah, itu dari mulai hari Selasa sampai hari Sabtu pada waktu pagi hari jam 7 sampai 7.30 itu kita lakukan sholat duha. Tapi dari Senin kita tidak melakukannya di jam tersebut. Ya. Nah, kemudian lagi pada waktu melaksanakan ekstrakurikuler. Pada waktu kita melaksanakan ekstrakurikuler itu ada jam-jam tertentu. Misalnya apa? Setelah habis KBM atau setelah habis lab skill atau setelah habis tahfiz Quran, itu nanti ada yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi itu nanti sudah dibuat jadwalnya. Ekstrakurikuler apa yang pada saat itu yang akan melakukan latihan, itu sudah ada jadwalnya nanti yang akan dibuat oleh OSIM man 2 model Medan. Supaya apa? Supaya tertib. Karena lapangan kita sangat terbatas. Ya, hanya beberapa ekstrakurikuler saja yang boleh melakukan kegiatan pada hari-hari tertentu. Sehingga memang jadwalnya itu jangan mereka-mereka saja yang mendapatkan lapangan, sedangkan ekstrakurikuler lain tidak pernah mendapatkan lapangan. Nah, kemudian di hari Rabu juga seperti itu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan ya yang nantinya kegiatan itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang tertentu yang sudah ada di situ. Nah, kemudian hari Kamis, kemudian di hari Jumat.
Nah di hari Jumat itu ada nanti kita, Pak itu kan nanti sholat Jumat gitu kan. Nah sholat Jumat kita bagi yang laki-laki diharuskan mengisi Masjid Man 2 model Medan. Kita sudah ada masjid sendiri. Jadi kita sholatlah di situ dulu. Kalaupun seandainya KBM sudah tidak ada, itu nanti habis jam 2 ada ekstrakurikuler. Nah kalau Pak gimana kalau seandainya masjid tidak memenuhi kuota siswa Man 2 model Medan, kami perbolehkan untuk sholat di depan, tetapi setelah dipenuhkan dulu Masjid Man 2 model Medan, selebihnya baru bisa keluar untuk sholat di masjid luar. Nah itu pun mereka tidak bisa masuk sebelum Masjid Man 2 model Medan selesai melakukan aktivitas sholat Jumatnya, baru dia dilakukan pembukaan pintu gerbang di Man 2 model Medan. Kemudian lagi anak bapak sekalian yang bapak sayangi, peserta Matsama, ini pada saat kita melakukan ekstrakurikuler, ya harapan bapak itu tidak melebihi target yang sudah ditetapkan waktunya. Misalnya apa? Waktu terakhir kamu latihan itu adalah jam 6.00 atau jam 18.00, itu sudah tidak ada lagi di lapangan. Bukan jam 16 atau jam 18.00 baru kamu bubar dari lapangan, tidak. Tetapi setelah jam 18.00 itu sudah tidak ada lagi siswa-siswi Man 2 model Medan yang berkeliaran di lokasi KBM Man 2 model Medan. Itu sudah diharuskan untuk pergi ataupun meninggalkan Man 2 model Medan. Nah kemudian lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya begini, Pak kami mau mengikuti pertandingan. Nah itu pertandingan, misalnya Pak saya diutus, Pak saya diutus dari organisasi saya untuk mewakili Man 2 model Medan untuk berangkat. Nah itu sudah ada dananya dari Man 2 model Medan. Ya, dana sudah ada, tetapi dananya itu tidak sebesar-besarnya akan diberikan kepada kamu, itu terbatas. Misalnya apa? Untuk menjadi duta ataupun perwakilan ekstrakurikuler yang mengikuti itu jangan sampai semua pesertanya yang ikut. Oh peserta ekstrakurikuler harus berangkat semua, tidak. Yang bertanding dan yang mempunyai kompeten bahwasannya kemungkinan dia bisa menang, barulah dia bisa diberikan kepada kita itu surat tugas untuk keluar dari Man 2 model Medan. Itu ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Nah kemudian lagi masalah misalnya Pak kami kan udah menang di sini, diutus lagi Pak kami untuk ke tingkat provinsi atau tingkat nasional atau tingkat nasional yang keluar dari provinsi. Nah itu biasanya kalau keluar dari provinsi itu sekolah akan memberi bantuan dari komite Man 2 model Medan, itu akan memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi tersebut, itu mendapatkan bantuan 500.000 per siswa. Ya sebenarnya 500.000 itu belum apa-apa, nggak mencukupi ini, tapi itulah sekedar tali kasih dari komite Man 2 model Medan untuk memberikan bantuan kepada siswa Man 2 model Medan yang berprestasi. Sekian dari saya mewakili dari wakil bagian kesiswaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kamu. Yang tidak bermanfaat dibuang, karena itu bukan berasal dari yang lain, itu dari saya sendiri. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.